Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda menyaksikan informasi dari berbagai mancanegara yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Kita awali informasi sejak awal konflik Israel-Hamas di Gaza, relawan dan tenaga medis di Rumah Sakit Indonesia menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalankan tugas. Bahkan sempat harus mengungsi ke wilayah selatan. Kini adanya harapan gencatan senjata memberi optimisme bagi mereka untuk kembali merawat pasien secara maksimal. Menjelang transisi kepemimpinan Amerika Serikat pada 20 Januari, Joe Biden kembali mendorong berakhirnya perang di Gaza. We're seeing some progress. And, I know hope springs eternal. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump juga mengulangi ultimatumnya agar Hamas melepas semua tawanan sebelum ia dilantik. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dalam negosiasinya untuk mengakhiri perang, pemerintahan Biden berkoordinasi dengan tim dari Trump. Di saat negosiasi dipimpin utusan Biden, Amos Hochstein. Calon utusan khusus Timur Tengah Trump, Steve Witkoff, juga berbicara dengan pejabat Qatar yang menjadi perantara bagi Hamas. I actually believe that we're working in tandem in a really good way, but it's the president, his reputation, the things that he has said that are driving this negotiation. Israel dan Hamas akhirnya semakin dekat ke kesepakatan gencatan senjata dengan sejumlah fase penarikan pasukan Israel dan fase pembebasan sandera serta pertukaran tawanan. Perang Israel-Hamas telah berlangsung 15 bulan dan sejak awal perang, Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara sudah ikut terdampak. Rumah sakit ini baru dibuka lagi pada pertengahan 2024 sebelum akhirnya kembali tidak beroperasi maksimal. Dengan meningkatnya intensitas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF beberapa bulan terakhir. Begitu wilayah utara Gaza kembali bebas dari pertempuran, Mercy Indonesia siap untuk kembali ke Rumah Sakit Indonesia. Informasi terakhir, kondisi pasien-pasien yang ada di dalam ini relatif stabil gitu ya, jadi tidak membutuhkan perawatan intensif, tapi masih dalam pemantauan. Teman-teman yang berada di dalam rumah sakit ini ya, sekarang dapat sumber listrik dari sisa panel surya ya. Jadi di Rumah Sakit Indonesia itu ada panel surya. Sebelumnya banyak ya, kena serpihan bom, ada yang rusak, tapi sisanya ini masih bisa dipakai dengan waktu terbatas. Menurut Habib Hadiki, gencatan senjata akan memudahkan perawatan pasien. Tetap sama ceasefire dan bantuan internasional logistik ya, terutama itu bisa masuk gitu ya. Menurut seorang ahli beda Mercy, perang membuat pelayanan kesehatan tak bisa optimal karena tenaga medis harus mengantisipasi adanya perintah evakuasi. Nah, pada saat itu juga kami mulai perjalanan dari Rumah Sakit Kamal Atwan sampai ke depan Rumah Sakit Indonesia. Nah, pada saat itu kami bisa menghubungi liaison officer kami dari Mercy untuk memberitahukan dan mengkoordinasikan, membantu menghubungi WHO dan UN terkait kondisi kami, bahwa kami terjadi penyerangan darat dan kami diminta untuk evakuasi. Ketatnya pemeriksaan juga memperlambat gerak tenaga medis. Di holding point kita menunggu sekitar 2 jam sambil menunggu green light. Akhirnya ketika kami diarahkan boleh melanjutkan perjalanan, kami sampai di checkpoint. Nah, untuk daerah-daerahnya nggak begitu hafal, tapi yang pasti sebenarnya itu dekat karena secara perhitungan peta normal tanpa penundaan itu sebenarnya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 20 menit. Baik Rumah Sakit Indonesia maupun Rumah Sakit Kamal Atwan berada di Beit Lahia, Gaza Utara. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang telah membuat sedikitnya 26 rumah sakit tak bisa beroperasi penuh. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, Amerika Serikat adalah negara penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Namun Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump menjanjikan perluasan pengeboran minyak dan gas alam cair. Selain itu, Trump juga menunjuk calon Menteri Energi yang menyangkal adanya perubahan iklim. Janji kampanye Donald Trump soal energi. Our effort to bring the cost of living under control will be the all-out push to end the Biden-Harris war on a thing called American energy. American energy. We will drill, baby, drill. Akan menjadi prioritas utama ketika dia diambil sumpahnya pada 20 Januari.
Trump ingin meningkatkan pasokan minyak AS dengan mempercepat izin pengeboran dan peningkatan eksplorasi minyak lepas pantai. Beberapa analis mengatakan langkah itu bisa mendapatkan penolakan dari perusahaan minyak. We don't really have means to force companies to drill for more oil, and often, investors will have their own concerns about, well, if we have too much oil production, prices might drop. Trump juga telah mengusulkan untuk mencabut batas ekspor LNG atau gas alam cair dari Amerika. Qatar, sebagai eksportir LNG nomor 2 dunia, mengatakan tidak khawatir tentang janji Trump itu. Additional LNG and additional competition is welcome. At the end, even if you open up LNG and say we're going to export another 300 million tons from the US or 500 million tons from the US, all these projects are driven by private enterprises that look at the commercial viability of projects. Amerika Serikat adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dan memang sektor energi dan kelistrikan merupakan kontributor utama, disusul sektor transportasi dan konstruksi. Sementara itu, Donald Trump menunjuk CEO sebuah perusahaan minyak, Chris Wright, untuk memimpin Departemen Energi. Dia bersitegang dengan anggota Kongres Partai Demokrat baru-baru ini atas pernyataannya tentang perubahan iklim. You said there is no climate crisis. We're not in the midst of an energy transition either. Humans and complex life are simply impossible without carbon dioxide. The idea of carbon pollution is outrageous. You agree you said all those things? Absolutely. Okay. It's all... We could get into which one of those... Di samping itu, banyak rencana energi Trump tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dengan organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. We export a lot of energy products to both Canada and Mexico, and so if there were reciprocal tariffs from those countries, that could have a negative impact on our producers. So I think most of the energy industry is hoping that this is just the opening salvo. Rencana Trump berbanding terbalik dengan pemerintahan Biden yang memprioritaskan energi terbarukan, memerangi perubahan iklim, dan memberikan insentif pajak kendaraan listrik. Donald Trump diperkirakan akan memotong kredit pajak kendaraan listrik tersebut. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Selain upaya penanggulangan kebakaran di Los Angeles, California, pemerintah federal dan lokal serta sejumlah badan amal terus menyalurkan bantuan. Diaspora Indonesia turut berperan baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang mendistribusikan donasi dalam salah satu kebakaran terbesar di Amerika Serikat ini. Meski belum sepenuhnya tuntas, sejumlah titik api di Los Angeles bisa dikendalikan. Namun beberapa pihak yang mencoba mengambil keuntungan mulai bermunculan. Mulai dari penggelembungan harga atas barang kebutuhan sehari-hari hingga harga sewa tempat tinggal, penipuan, perampokan, juga kejahatan lainnya. Penegak hukum lokal berjanji untuk menghukum pelaku. We will certainly take that into consideration in deciding whether or not to charge you. So it's your choice. If you want to actually abide by the law, you could benefit from it right this second. Sementara korban lain yang terdampak juga merasakan dari sisi klaim asuransi, seperti Rosdiana Susanto yang atap rumahnya terbakar. Aku masih concern dengan insurance karena mereka sedang sibuk sekali dengan rumah-rumah yang lebih parah mungkin ya kondisinya, karena atap saya kan rusak. Jadi saya kemarin sudah berusaha untuk menghubungi pihak asuransi. Mereka paling cepat bisa datang 2 minggu lagi untuk melihat kondisi atap, baru saya boleh memperbaiki. Sejumlah komunitas diaspora dan pemilik usaha menyalurkan bantuan dan memberikan dukungan moral bagi para korban dan penolong pertama. Valencia, pemilik toko kopi Uncle Fang, membagikan kopi bagi para pemadam kebakaran dan berencana untuk membagikan lebih banyak lagi meski bisnisnya baru buka 3 bulan. People that showed up for since the beginning of our soft opening dates are the same people that's affected by this wildfire. So it's only right for us to give what little we have to help the community. Los Angeles adalah kota dengan konsentrasi warga dan diaspora Indonesia terbesar di Amerika Serikat. Sejak meluasnya api, diaspora di penjuru Amerika memantau keberadaan sesama diaspora Indonesia di LA dan sekitarnya lewat media sosial. Lewat medsos pula, banyak yang kemudian menggalang dana bantuan. Indonesian Women Alliance menggalang bantuan dan sekaligus menyalurkan ke tempat penampungan. Melihat bagaimana banyaknya teman-teman atau warga yang
datang untuk volunteer membantu, dan banyak sekali barang-barang yang didonasikan. Sementara Masjid At-Thohir, masjid komunitas Indonesia di Los Angeles, membuka pintu bagi yang butuh tempat tinggal sementara. Ada yang mengontak kami untuk tinggal di masjid kita untuk sementara. Beliau adalah mahasiswa UCLA. Daerah itu belum terpengaruh lah, cuma memang kondisi udaranya tidak bagus, kami izinkan untuk tinggal di tempat kami. Bantuan dana dinilai lebih fleksibel oleh Indonesia Muslim Foundation, Yayasan Pengampu Masjid At-Thohir. Selain itu, Aji juga mengajak untuk bisa lebih sensitif menanggapi berita duka karhutla di Los Angeles ini. Kadang-kadang kita lihat di media sosial ya, di Twitter, di Facebook, dan di medsos lainnya itu ada semacam, oh ini Los Angeles terkena kebakaran seperti ini, itu adalah kutukan dari Tuhan atau apalah. Kita tidak tahu apakah itu karena kutukan Tuhan atau bukan, cuma bukan sesuatu yang baik untuk berkata seperti itu terhadap orang yang sedang menderita. Presiden Joe Biden umumkan pemerintah federal akan menanggung 100% anggaran yang digunakan untuk bantuan kebakaran ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan pemirsa, dominasi drone buatan Tiongkok di pasar Amerika Serikat semakin memicu wacana pelarangan penjualannya oleh Kongres Amerika Serikat dengan alasan keamanan. Namun banyak industri dan juga sektor masih bergantung pada drone asal Tiongkok yang saat ini lebih terjangkau dan juga lebih andal. Dengan menggunakan drone, seorang petani di North Carolina bisa menebarkan pupuk dengan biaya hampir 1/10 biaya menggunakan penebar pupuk konvensional. Pesawat nirawak yang digunakannya juga bisa menjalani beragam fungsi lain, membuat usahanya lebih ekonomis dan menguntungkan. I think that's one of the best kept secrets right now in agriculture is drone technology. We can fly over a cornfield in season and we can see, is there a problem area? Is it fertility? Is it somebody messed up with chemistry? Do we have soil biology issues where that crop is not growing as well in one area? And we can essentially take that one section out and we can scientifically test it in the laboratory to see what the problem is and actually grow a better food. Drone yang digunakan adalah buatan DJI Technologies, bermarkas di Shenzhen, Tiongkok, dan sedang mendapat sorotan tajam dari anggota Kongres di ibu kota Amerika Serikat. Despite its significant presence, DJI is based in China and it has known ties with the Chinese Communist Party, which represents a national security risk to the United States. As we know, the companies with ties to the CCP operate in an environment tightly intertwined with the Communist Chinese government. Senat akhirnya tak menyertakan larangan drone Tiongkok dalam perundangan final yang disahkan pada Desember. Tapi perusahaan Tiongkok diberi waktu setahun untuk menjamin keamanan penggunaan drone-nya. Chinese manufactured drones are a real and present threat to the security of this country. We ought to stop using them. Use American drones instead. Drones manufactured in China are a source of surveillance, data collection, other kinds of security threats. DJI sendiri merespons positif batalnya larangan drone Tiongkok dalam perundangan yang akhirnya disahkan dan meminta pengguna drone-nya untuk terus berkomunikasi dengan wakil rakyat mereka. You know, we've talked to lawmakers. We work with these drones every single day. I have friends in the industry that do the same thing every single day. And the lawmakers haven't given us a valid reason yet. And I'm not saying they have to divulge all the details, but if there is a true security issue, just say it. If they're going to ban it, if they're going to say that they're bad, tell us why. Because every time that I've talked to a lawmaker, they could do this, they could do that. It's always they could. Menurut Drone Industry Insights, DJI menguasai sekitar 80% pasar drone di Amerika Serikat. Secara terpisah, larangan drone asal Tiongkok juga bergulir di Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Sementara sebuah organisasi advokasi penggunaan drone oleh warga sipil, AUVSI, merekomendasikan agar pemerintah tidak berfokus pada larangan impor, melainkan pada investasi terhadap industri drone domestik. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia, informasi kita lanjut.
Otoritas Amerika Serikat dan Inggris menyelidiki keberadaan sejumlah drone yang terbang di sekitar 4 pangkalan udara Amerika Serikat di Inggris. Sebagai tanggapan, Inggris mengerahkan puluhan tentara di sekitar pangkalan untuk mengantisipasi potensi gangguan operasi, penyusupan atau sabotase. Militer AS mengatakan pihaknya memantau sejumlah drone kecil yang terbang secara teratur di wilayah pangkalan udara AS yang berlokasi di Inggris sejak tanggal 20 November. Salah satunya di Lakenheath, Inggris Timur, pangkalan strategis bagi kapabilitas tempur Amerika di Eropa. Dan Pentagon menanggapi hal ini dengan serius. Installation leaders have determined so far that none of these incursions impact the base residents, the facilities, or the assets that we have on those bases. Sementara Inggris mengerahkan sedikitnya 60 pasukan di sekitar pangkalan AS dan melancarkan tindakan perlindungan berlapis. We will be making sure that anybody that we manage to catch for engaging in this behavior is shown the full force of the law. Ini bukan pertama kalinya drone muncul di wilayah udara Inggris. Baru-baru ini setidaknya 2 penampakan terjadi di Bandara Gatwick di London, membuat bandara tersebut ditutup dan mengganggu penerbangan komersial. Namun seiring meningkatnya ketegangan di wilayah Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, pihak berwenang kini semakin waspada akan kehadiran drone yang tidak diotorisasi tersebut. Menurut Pentagon, drone tampak punya ukuran dan konfigurasi yang bervariasi. Dan menurut pakar keamanan, ini merupakan aksi yang disengaja. The most obvious thing is that these are disruptive practices and that they actually force the airfield to operate in a different way, to suspend air operations. Drone juga bisa digunakan untuk mengumpulkan intel berharga seperti jumlah lokasi jet tempur, juga informasi pasukan yang tinggal di pangkalan AS. The most vulnerable part of the overall system is actually the aircrew. And so if you can identify where they live by following them home into onto their married quarters, you can identify where you can actually break the weakest part of that chain. Menurut laporan harian The Times of London, pihak berwenang tak mengesampingkan kemungkinan Rusia berada di balik drone ini. Dan menurut Dan, ada bukti di mana Moskow sedang meningkatkan serangan hibrida, perang non-militer yang bisa menimbulkan kehancuran. Whether that be for the disruption of undersea cables or if incendiary parcels being sent to the city I live in, Birmingham. There was an incendiary parcel found in Birmingham Airport. And these things are typically, it seems, done at third party, whereby the Russian state, it seems, has employed criminals in the UK. Kedutaan Besar Rusia di London tak memberikan respons hingga tenggat waktu laporan ini. Sementara Moskow sebelumnya telah membantah keterlibatannya dalam serangan hibrida yang terjadi di negara-negara barat. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Para pengamat menilai runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah akan menjadi pukulan bagi Iran dan Hizbullah di Lebanon. Namun siapa yang akan menggantikan pemerintahan otoriter ini di tengah kompleksnya kepentingan sektarian yang paling bertumpang tindih? Berikut informasinya. Amerika Serikat menyambut positif pergantian di Suriah dengan tumbangnya rezim Bashar al-Assad setelah serangan oleh sejumlah kelompok pemberontak. Pada saat yang sama, Amerika tetap memiliki sejumlah kepentingan di negara tersebut, seperti diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dalam sambutan di Departemen Luar Negeri. We have a strong interest in preventing the reemergence of ISIS, given the death and destruction that it's wrought for so long. We have a clear interest in ensuring that whatever weapons of mass destruction or components are left in Syria do not fall into the wrong hands. We have a clear interest in doing what we can to avoid the fragmentation of Syria, mass migrations from Syria, and, of course, the export of terrorism and extremism. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat telah mengatakan akan bekerja sama dengan mitra regional termasuk Irak, Israel, Turki, dan Yordania untuk memastikan transisi yang aman. Essentially, there has been a civil war in Syria for 13 years, which has transformed into something totally different in the past few days. I wouldn't say that it has ended yet, because there are still a lot of moving parts with a lot of different actors with a lot of different agendas involved. Rezim al-Assad telah menguasai Suriah sekitar setengah abad, diawali dengan ayah Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad, pada tahun 1970-an. Sebagai ungkapan kegembiraan, banyak warga Suriah menumbangkan patung Hafiz al-Assad
di penjuru Suriah setelah Bashar al-Assad mengasingkan diri ke Rusia. Komandan kelompok pemberontak Abu Muhammad al-Jolani kini menjadi pemimpin terkuat bila bukan pemimpin de facto bagi Suriah. Ia telah menjanjikan mengakhiri pengaruh Iran di negaranya dan bertekad membuka lembaran baru. Kelompok pimpinan Jolani, Hayat Tahrir al-Sham, dulu dikenal sebagai Front al-Nusra yang terafiliasi Al-Qaeda. Meski Jolani belakangan menampilkan wajah moderat, tokoh pemberontak yang juga dikenal sebagai Muhammad al-Jolani ini masih masuk daftar orang yang dicari oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat terkait terorisme dengan imbalan hingga $10 juta. I wouldn't call him a bad or a good guy. He is a political and a military leader, and he will, more than he is a military leader, he will have to become a political leader to ensure the smoothest possible transition, because even after Assad left, Israel bombing a lot of different spots in Syria, from Latakia to Golan Heights to a bunch of other places, to Turkey-backed SNA militants fighting with the Kurds in Manbij and beyond. So there's still infighting within Syria. Seperti banyak negara lainnya, Indonesia juga menginginkan transisi Suriah ke sebuah pemerintahan baru yang inklusif. Harapan saya tentu saja sama dengan pemerintah Indonesia. Kita mengharapkan bahwa pemerintahan yang baru adalah pemerintahan yang inklusif, demokratis, dan damai yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan rakyat Suriah dan tentu saja sambil menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah. Perkembangan di Suriah mengakhiri penguasaan oleh minoritas Syiah Alawiyah, aliran yang dianut Bashar dan ayahnya Hafiz al-Assad. Suriah sendiri memiliki beragam kelompok agama dengan mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, serta Kristiani dan Druze. Sementara secara etnis, ada mayoritas Arab dan minoritas Kurdi, selain minoritas lebih kecil lagi seperti Assyria dan Turkoman. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Kita lanjut informasi. Ekonomi digital merupakan sektor baru dengan potensi yang belum tergali sepenuhnya. Menurut pejabat dan pengamat, sebagai negara dengan ekonomi digital yang cukup maju di Asia Tenggara, potensi kerjasama ekonomi digital Amerika Serikat Indonesia diperkirakan akan terus mengalami perkembangan. Pemerintah AS meminta tambahan anggaran ke Kongres untuk mendorong kerjasama ekonomi dengan Asia Pasifik. Commerce Department's budget, President's budget, calls for additional funding for foreign commercial service presence in the Indo-Pacific, one of the most dynamic, fastest-growing regions of the world economically. We need to be there. Tak hanya dalam perdagangan konvensional, tapi juga dalam sektor ekonomi digital. Saat ini belum ada perjanjian kerjasama ataupun ketentuan ekonomi digital antara AS dan kawasan. Global Innovation Forum memprediksi jika ada perjanjian perdagangan digital antara keduanya, volume transaksi akan naik hingga 44%. Sepanjang tahun 2022 kemarin, pemerintah AS meloloskan sedikitnya 3 undang-undang untuk mendukung lanskap digital domestik Amerika. Science and Chips Act senilai $280 miliar untuk mendukung industri semikonduktor, Infrastructure Investment and Jobs Act senilai $550 miliar untuk pembangunan infrastruktur, dan Inflation Reduction Act senilai $400 miliar untuk mendorong transisi Amerika Serikat ke energi bersih. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut tantangan ekonomi digital Indonesia masih signifikan. Kan Indonesia itu negeri SMI ya, negeri UMKM. Jawa Barat 80% ekonominya UMKM. Tapi belum semuanya paham bahwa berbisnis di digital itu banyak sekali benefitnya. Jadi mereka masih puas dengan bisnis-bisnis konvensional. Pengamat menambahkan penting untuk memperhatikan sisi keamanan data dan literasi digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Particularly with new internet users, like the older generation and like with kids who are younger than the digital natives used to using the internet, there's a possibility of incurring a lot of debt and payments that maybe they had not intended to make. There's also the risk of cyber attacks with ransomware, for example, and that again points down to the idea that people need to be more aware of their digital footprint. Peneliti memperkirakan tren positif ekonomi digital di Indonesia akan terus bertahan melampaui 2045, terlepas siapapun presiden yang akan terpilih asalkan inovasi tidak dikekang. Kebebasan untuk berpikir dan berinovasi itu penting sekali. Karena saya melihat di negara-negara lain,
meskipun juga memiliki demografik yang mirip, maksudnya banyak anak muda dan juga mereka juga banyak yang pintar, tapi kadang-kadang ekosistemnya tidak mendukung inovasi itu. Gitu, mungkin negaranya tidak demokratik contohnya. Laporan Ekonomi Asia Tenggara 2022 rilisan Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan pasar ekonomi digital Asia Tenggara akan mencapai $1 triliun AS pada tahun 2030. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Deo Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.